Jadi perhatikan, kita belajar sore hari ini tentang gambar diri. Gambar diri ini adalah cara kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita menilai diri kita, atau bagaimana penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri, dan ukuran kita dalam kita menilai diri kita sendiri. Self image. Gambar diri kita, tadi catat apa? Gambar diri akan membentuk setiap kehidupan kita. Gambar diri ini akan membentuk perkataan, keyakinan kita, perbuatan kita, seluruh kehidupan kita hari ini, bahkan sampai masa depan kita. Itu ditentukan dari gambar diri kita. Seperti apa kita melihat diri kita hari ini. Ini sangat penting. Bilang di kanan kiri, penting gambar diri yang benar. Penting untuk punya gambar diri yang benar. Haleluya. Mari kita lihat Amsal 23 ayat 7. Kita baca Amsal 23 ayat 7. Bagian A. Bagian pertama saja. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam terjemahan baru kalimatnya begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kalau di dalam terjemahan New King James Version, dalam Alkitab bahasa Inggris, dipakai kalimat seperti ini. For as he thinks in his heart, so is he. Perhatikan. For as he thinks in his heart, so is he. Artinya apa? Apa yang dia pikirkan dalam hati, itulah dia. Demikianlah dia. Apa yang kita pikirkan, itulah diri kita. Kalau dalam terjemahan baru, seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara ingat ini. Seperti apa kita berpikir tentang diri kita, seperti apa kita meyakini soal diri kita. Prinsip-prinsip, fakta-fakta, ini sebenarnya bukan fakta, pendapat-pendapat yang kita punya tentang diri kita, ini akan membentuk kehidupan kita, masa depan kita. Makanya contoh, kenapa kita lihat ada orang yang sukses? Kenapa ada orang yang berhasil? Atau jangan jauh-jauh, kenapa ada orang yang percaya diri? Kalau dia di depan, dia kalau berbicara, tidak ragu-ragu, tidak malu-malu, pasti. Amin. Tapi kenapa ada orang yang gagal? Kenapa ada orang yang pemalu, minder? Karena apa? Gambar diri yang rusak. Banyak masalah dalam kehidupan kita itu terjadi karena ini. Gambar diri kita rusak. Konflik dengan orang lain, tersinggung dengan orang lain, takut untuk ambil resiko, takut untuk berjalan maju, stuck di tempat, tidak pernah berubah, karena ini gambar diri kita rusak. Sekarang saya tanya, saya minta setiap kita, coba saudara pikirkan atau renungkan tentang dirimu sendiri. Apa pendapatmu tentang dirimu sendiri? Sekarang. 2 menit ini. Coba pikir. Ingat dirimu lalu Anda pikir. Apa pendapatmu? Bagaimana engkau nilai dirimu sendiri saat ini? Sudah? Oke. Tidak usah panjang-panjang. Jangan ingat waktu mama melahirkan dulu di Waingapu. Sudah? Sekarang saya tanya. Yang muncul paling pertama, positif atau negatif? Jujur, ini jujur. Jangan tipu. Yang muncul negatif, coba angkat tangan. Negatif, silakan turun tangan. Makanya ini khotbah perlu ini hari. Ya kan? Karena begitu kita pikir soal diri kita, yang muncul pertama pasti negatif. Dengan kata lain, mayoritas kita menilai diri kita sendiri, atau mayoritas berpikiran kita, cara kita berpikir setiap waktu itu lebih kepada negatif. Diri kita negatif, diri kita kurang. Waktu pikir, wih beta ini kasar. Iya kan? Wih saya ini bertobat tapi mulut belum bertobat. Apalagi kalau lihat diri, oh saya kurus.
Ya kan? Yang lain berat badan ideal. Yang lain berat badan apa? Ideal. Kalau kita negatif yang muncul. Saudara perhatikan ini. Gambar diri kita. Apa yang tadi teman-teman pikirkan waktu saya minta untuk berpikir, itulah gambar diri soal Anda atau gambar dirimu. Cara Anda menilai dirimu. Yang menilai diri langsung positif duluan, coba katakan. Kemungkinan dua. Yang pertama, sudah pernah dengar ini materi. Betul kan? Sudah belajar ini. Yang kedua, apa coba yang kedua? Pengalaman. Memang pengalaman. Ini ibu gembala yang angkat tangan. Orang tua. Asal jangan over apa? Saya bilang overdosis. Overconfident. Terlalu percaya diri. Saudara pernah lihat teman-teman Anda dulu mungkin di sekolah yang overconfident? Over percaya diri. Dia percaya bahwa dia yang paling cantik dari semua perempuan. Nah ini saudara lihat. Ini atau kalau laki-laki dia percaya bahwa dia yang paling ganteng dari semua laki-laki. Nah ini namanya gambar diri yang rusak. Gambar diri kita akan mempengaruhi, catat ini, 3 hal. Yang pertama, gambar diri kita akan mempengaruhi. Our self-image will affects. Gambar diri kita akan mempengaruhi. Jadi sekaligus kita belajar Alkitab dengan belajar bahasa Inggris. Saudara mulai ingat-ingat, yang memori kuat nih, ingat di kalimat. Jadi nanti begitu pulang pidi, Sonrain, ya. Melda pulang pidi, sore langsung. Good evening church. Ladies and gentlemen, early at this morning when I'm on the way to this place, ini lagi pembukaan. I taroso di jalan. Sekali. Karena ketemu orang kan begitu. Ketemu orang dari NTT ini di Jakarta 2 minggu, saudara. Berapa minggu? 2 minggu. Pulang di Flomora Mall. Tiba-tiba, aduh gila gua takae. Ngomong takae di Jakarta siapa yang mengerti? Sekarang lihat ini. Gambar diri kita mempengaruhi yang pertama apa? Pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Catat ini. Sudah pasti pandangan diri kita terhadap diri sendiri akan keliru. Kalau gambar diri kita salah, bisa kita menilai diri kita lebih rendah, lebih lemah, lebih di bawah orang lain, atau lebih tinggi dari orang lain. Ini kalau di dalam bahasa Inggris istilahnya superiority complex. Masalah tinggi hati sombong. Atau minder, pemalu. Pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, hubungan kita dengan orang lain. Gambar diri kita akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Maksudnya apa? Saudara, kalau Anda jadi orang yang penakut, jiwanya kecil, kalau sangat pemalu, pendiam, bisa bersosialisasi dengan baik? Tidak. Kita akan cenderung tarik diri, dari lingkungan. Kita akan cenderung menyendiri dibandingkan bergabung, bersosialisasi dengan orang lain. Atau yang kedua, kalau kita sombong, kalau kita tinggi hati, gambar diri kita juga rusak. Ekstrem yang satu yang sombong, orang suka atau orang tidak suka kita? Orang suka? Orang tidak akan suka kita. Orang akan benci kita. Kalau minder, kita menjauh dari orang lain. Kalau sombong, kita akan dijauhi orang lain. Ciri-ciri orang sombong apa? Kemarin kita sudah lihat kan? Pelajaran kemarin. Makanya minggu lalu waktu kita belajar soal ini, rendah hati itu sebenarnya kesombongan itu
contoh dari gambar diri yang rusak. Gambar diri yang salah. Lihat ini. Apa yang bisa buat orang jadi sombong? Banyak. Merasa diri lebih, iya kan? Merasa diri lebih baik, lebih kaya, lebih pintar, lebih dari orang lain. Akhirnya jadi sombong. Tapi ada akar masalah yang lebih dalam dari itu, yang mempengaruhi seseorang jadi sombong. Yaitu ini, gambar diri yang rusak. Makanya akar masalahnya kita akan bahas dan kita akan lihat sama-sama untuk kita doakan. Kalau ada kita yang alami seperti ini sore ini, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hati kita. Amin. Tuhan bebaskan kita. Yang kedua apa? Mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Pasti hubungan kita dengan Tuhan also be affected. Akan dipengaruhi, will be affected. Hubungan kita dengan Tuhan bahkan bisa jadi hancur juga. Iya kan? Apa maksudnya? Kalau kita menilai diri kita kurang dari orang lain, kita mengeluh dengan keadaan kita, mengeluh, mempersalahkan Tuhan, sungut-sungut. Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan beta seperti ini? Kenapa Tuhan bentuk saya kulitnya hitam seperti ini? Kenapa Tuhan ciptakan saya rambut saya tidak lurus? Iya kan? Yang lain enak, rambut lurus, sisir, iya kan? Taruh sisir langsung jatuh sendiri. Saya punya taruh sisir, mau tarik 2 hari baru dapat. Ini contoh saudara. Akhirnya mau apa? Catok. Apalagi mau ibadah minggu. Laki-laki diam-diam karena dong son catok. Atau laki-laki ada yang catok, coba kata. Mau cari apa? Saudara lihat. Mulailah catok supaya rambut lurus. Supaya persis iklan sampo. Apa? Lifebuoy. Sunsilk. Tarik kasih lurus pakai catok. Di setrika dia. Tapi apa yang terjadi saudara? 3 hari kemudian. Apalagi habis hujan, apa? Saudara pernah lihat tukang kalau lepas meter. Waktu catokan meter, persis meter ada tarik. Betul toh ibu? Tapi begitu, 3 hari kemudian. Hari Minggu jalan pergi gereja, saudara. Pede kan? Begitu meter tertarik. Di situ jalan tuh. Bilang di kanan kiri saudara, bersyukur dengan rambutmu, bilang. Amin. Ini kai yang iso omong rawan, ikutin botak besok. Botak. Gambar diri yang rusak. Itu baru rambut. Saudara lihat alis baik-baik. Tuhan cipta alis saudara. Perfect kan? Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang dibentuk, ya kan bagus, ada yang lurus, tidak apa-apa. Tapi dong bilang ciptaan Tuhan kurang. Jadi apa? Apa? Syukur alis. Baru pakai pensil alis. Dia mulai gambar sudah. Dia gambar 12 murid Yesus. Gambar habis cantik, betul kan? Cantik. Hujan turun. Masih ada itu alis? Tidak ada lagi. Siapa yang gambar alis? Coba maju ke depan sini. Yang gambar alis. Tidak apa-apa. Ini contoh saja. Biasa ketawa karena memang kita sehari-hari lihat orang seperti ini. Tahu BPIS itu gambar. Soalnya masih original. Masih original. Nanti kalau mau gambar kita ambil snowman.
papan belakang. Saya saudara lihat. Apa yang bentuk gambar diri kita? Catat ini. Hal-hal yang membentuk gambar diri kita. Apa saja? Things that shape our self-image. Hal-hal yang bentuk gambar diri kita. Yang pertama catat ini. Family. Nah, itu sudah atau tulis sudah. Apa family artinya? Keluarga. Bukan family pengidai. Family. Keluarga. Keluarga ini yang bentuk gambar diri kita. Sama-sama bilang keluarga. Saudara lihat. Makanya tidak bisa kalau kita mau bertumbuh secara rohani, ulang-ulang saya katakan ini. Kita hanya dengar khotbah 2 jam di gereja, 1 jam di gereja. Lalu pulang, sekolah, kuliah, beraktivitas, orang tua lalu berharap, beta mau anak ini rohani. Supaya dia rohani, dia ibadah, rajin ibadah minggu, dia sekolah minggu, 1 jam hari minggu, dan bla bla. Tidak cukup. Rohani kita itu dibentuk, itu bertumbuh di mana? Keluarga. Kita di gereja hanya 2 jam kalau hari minggu. Tambah lagi di jadwal-jadwal ibadah kategori yang lain, 1 jam, 2 jam paling lama. Paling lama waktu di mana? Rumah dengan keluarga. Nah, karena paling lama waktu kita dengan keluarga, disinilah makanya gambar diri kita itu paling besar dipengaruhi oleh keluarga kita. Bagaimana orang tua, parents treat us, memperlakukan kita. Orang tua memperlakukan kita. Atau mereka bicara apa, mereka tanam apa yang mereka katakan, itu yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Lihat ini. Kalau papa mama, ini juga pesan buat orang tua. Di sini yang orang tua coba angkat tangan. Bisa angkat tangan. Nah sekarang kita lihat. Saudara, anak-anak kita, gambar diri mereka, itu dipengaruhi dari bagaimana kita didik mereka. Bagaimana kita dealing, kita berurusan dengan mereka setiap hari. Kalau lebih banyak kata-kata negatif keluar, kalau lebih banyak penghakiman, kalau lebih banyak kata-kata hinaan, amarah, janji tidak ditepati. Papa janji. Nah, kalau lu naik kelas, papa akan kasih lu sepeda. Apa? Sepeda. Kalau naik kelas. Itu waktu masih kelas 2. Papa janji kalau naik kelas 3, papa kasih sepeda. Sampai kelas 3 SMA. Sepeda ada? Sepeda tidak pernah datang. Ini bentuk gambar diri anak-anak. Kalau kita jadi orang tua, kita kasih lu ini anak bodoh. Lu beta menyesal punya anak mau laki lu. Anak, apalagi kita bahasa kupakan kasar. Anak son jadi doi. Apa? Son jadi doi. Tapi itu orang tua di luar sana. Di sini orang tua tidak ngomong begitu. Amin. Ini membentuk. Makanya kita ada hari ini seperti apa? Ini dipengaruhi dari keluarga kita. Bagaimana penilaian atau bagaimana orang tua kita mendidik kita, bagaimana juga saudara-saudari kita perlakukan kita, membentuk kita ada seperti hari ini. Makanya berbahagialah, ya kan, diberkatilah setiap kita yang keluarga kita takut Tuhan dan mereka memperlakukan kita seturut firman Allah. Amin. Tapi bayangkan kalau papa penjahat, kalau mama punya papa yang lain. Bayangkan kalau orang tua kita tidak kasih teladan dan orang tua kita yang selalu menyerang kita, menghancurkan kita. Gambar diri rusak itu karena orang tua. Di sini yang calon mau jadi orang tua coba angkat tangan. Nah, belajar sudah. Yang mau menikah nanti coba angkat tangan. Yang mau menikah. Ini khusus yang lain sudah angkat tangan. Silakan turun tangan. Oh, dong belum mau menikah, dong mau penuh Roh Kudus. Sekarang lihat ini. Yang kedua apa? Pergaulan kita, teman-teman kita. Lingkungan, pergaulan itu akan membentuk gambar diri kita. Sama-sama bilang pergaulan. Makanya Paulus bilang apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bad companion.
Ini dalam bahasa Inggris. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Good habits itu akan rusak kalau kita punya pergaulan yang buruk. Kalau pergaulan buruk, teman-teman tidak menilai, tidak tahu nilai diri kita seperti apa. Kalau mereka kasar terus, kalau mereka ucap kata-kata yang menghina, merendahkan, memaki kita terus, itu membentuk gambar diri. Saya dulu itu alami seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dulu waktu saya SD, gambar diri ini hancur-hancuran. Saya, yang di sini mungkin tidak. Saudara, di sini semua sempurna waktu sekolah. Atau sama juga? Saya itu seperti ini. Saya menilai diri saya kurang. Menilai diri saya berbeda dengan yang lain. Karena saya dulu di sekolah, itu putih. Apa? Kulit putih. Baru kita kan pakai celana pendek kan SD. Duduk ternaik kan. Jadi saya kalau lihat diri saya putih, teman-teman yang lain agak gelap, ada yang hitam. Saya jadi minder sendiri. Karena berbeda dengan teman-teman. Jadi malu karena putih. Padahal sekarang itulah yang perempuan-perempuan cari. Betul. Supaya bisa putih. Tapi dulu saya malu karena bisa putih sendiri ya itu. Terus kalau bergaul dengan teman-teman sekolah, dulu kan kita ada istilah babai atau babai musuh. Masih ingat? Kalau pakai jari, bamara. Bamara pakai jari apa? Jempol. Kalau kawan minta apa ketoson kasih, kalau kawan ajak ketoson pi, ketemu bamara. Bamara. Wih itu sudah marah tuh, itu sudah mulai sedih. Wih, bisa ada kawan. Tapi kalau ketemu baik dendong nanti jadi apa? Kelingking. Baba. Wih itu bahagia sekali, betul kan? Kalau sudah baik dan teman tuh, wih sudah itu, sudah bahagia. Nah itu tuh membentuk gambar diri kita. Penerimaan. Akhirnya rela lakukan apapun supaya diterima teman-teman. Dan saya bertumbuh jadi orang yang pemalu, minder. Karena dari itu, dibully terus, sama-sama bilang bully. Saya dulu sekolah juga sering dibully. Kalau tugas tidak kerja, atau kalau guru mengajar, kita tidak tahu, jawab salah, kawan-kawan senilai. Wih, Adrian ini bodoh. Aduh, itu langsung malu. Dan itu gambar diri rusak. Jadi pemalu sampai tua. Saudara lihat. Ini pergaulan akan membentuk gambar diri kita jadi seperti apa hari ini. Yang ketiga, diri sendiri. Pandangan kita terhadap diri sendiri, keyakinan kita terhadap diri kita sendiri, ini membentuk gambar diri kita. Amin. Waktu saudara lihat cermin, apa yang muncul di pikiran Anda? Bersyukurkah? Atau waktu lihat cermin, Anda bolak-balik nih cermin, kayaknya cermin salah. Cermin salah. Mau ke spica. Soalnya mau pakai cermin dimanapun, lihat tetap sama. Penilaian kita terhadap diri sendiri, ini membentuk gambar diri. Yang keempat, nilai atau budaya dunia sekarang, catat ini. Worldly value, nilai dunia, world culture, apa? Budaya dunia, world culture. Ini membentuk gambar diri kita. Contoh, ini bicara soal kita mengukur diri sendiri. Orang dunia mengukur diri mereka dengan penampilan, appearance. They measure themselves with appearance. Kalau penampilan mereka bagus, kalau penampilan gagah, ganteng, laki-laki cantik, jangan itu. Maksudnya kalau nilai diri kita, kalau lihat penampilan kita oke, keren, baru percaya diri, baru kita rasa diri kita berharga, nilai diri kita tinggi. Iya kan? Makanya laki-laki rela utang sana sini supaya bisa pakai baju branded. Perempuan rela puasa 1 bulan. Berapa lama? 1 bulan. Supaya beli bisa skincare, bisa beli baju, gaun. Sama-sama bilang gaun. Tidur pakai gaun.
Lihat. Supaya penampilan keren di mata orang. Nanti waktu penampilan kita gagah, baru kita tahu, oh, diri saya berharga. Mengukur diri dari penampilan. Yang kedua, nilai dunia itu apa? Mengukur diri dari kepintaran. Knowledge. Kalau kita pintar, kalau saya punya gelar sudah bukan hanya S1, kalau perlu S2, S3 sampai S, tong-tong. Semakin kita pintar, kita merasa diri kita semakin berharga, semakin layak di mata orang lain. Apalagi menilai diri, mengukur diri berdasarkan pencapaian, accomplishment. Sama-sama bilang accomplishment. Ini pencapaian, accomplishment. Pencapaian, bukan kompor. Accomplishment, pencapaian. Apa pencapaian sudah kita miliki dalam kehidupan kita? Ini yang membentuk nilai diri kita. Kalau kita tahu, dulu beta juara renang sekota Kupang, semakin nilai diri naik, ya kan? Beta punya pencapaian dulu, juara apa? Ini kan pencapaian. Juara pidato sekelurahan, juara satu umum di sekolah, pencapaian. Kalau hamba Tuhan pelayanan, dia kan sudah keliling dunia, sudah jemaat ribuan, baru kita tahu diri kita berharga, kita lebih baik dari orang lain. Apalagi nilai atau budaya dunia sekarang mengukur diri dengan harta, sama-sama bilang harta. Semakin kita punya harta melimpah, semakin kaya, semakin nilai diri kita naik, semakin kita tahu bahwa kita ini spesial. Betul? Apakah hidup kita itu harus dinilai dari harta kita? Tidak. Apa betul kalau kita kaya, lalu kita lebih baik dari orang lain? Kalau kita kaya baru lebih keren, baru kita berharga? Bukan. Justru saudara tahu, data menunjukkan 90% orang kaya di dunia tidak bahagia. Catat ini. Ini data nih. Berapa persen? 90% orang kaya di dunia tidak bahagia. Tidak bahagia. Ini cuma contoh saja, ilustrasi. Karena apa? Uang miliaran, triliunan, tapi malam-malam yang lain ada tidur sono, yang lain tidur sampai apa? Malam. Sungilan, yang ini tidak bisa tidur. Dia pikir, aduh ini deposito, dia pikir, aduh ini investasi yang kemarin ini, aduh ini uang kemana, anak-anak khawatir terus, tidak bahagia. Dampaknya apa? Sekarang catat, gambar diri yang rusak. Sekarang saya tanya teman-teman. Dari tadi saya sudah share kan, apa contoh gambar diri yang rusak? Hal-hal apa saja? Tanda kalau gambar diri kita rusak. Oke, terima kasih. Gloria. Yang lain, contoh. Tidak percaya diri. Itu yang tadi Kak Ian singgung terus, saya singgung terus. Malu, minder. Karena apa? Gambar diri rusak. Tidak percaya diri karena apa? Kita merasa saya lebih jelek dari yang lain. Penampilan. Yang kedua, saya mungkin lebih bodoh dari yang lain. Yang ketiga, saya hartanya lebih kurang, miskin dari yang lain. Saya tidak sama dengan teman-teman yang lain, merasa diri kurang. Ini gambar diri rusak. Tidak pernah percaya diri. Dan kita yakini itu. Lihat ya, sama-sama bilang pemalu. Kita tahu sikap kita pemalu dan kita yakini saya memang pemalu. Nah itu sudah jadi gambar diri itu. Akhirnya betul-betul jadi pemalu. Ingat Amsal tadi bilang apa? Seperti seseorang berpikir, as he think in his heart, so is he. Oh, kalau kita berpikir apa, kita jadi seperti itu. Kenapa kita masih pemalu sampai hari ini? Karena kita pikirkan itu. Karena itu jadi gambar diri kita. Karena itu kita yakini. Nah sekarang pikiran kita mulai terbuka. Hidup kita ini hanya bermain di sini. Bagaimana cara berpikir kita? Contoh, kalau mungkin di kelas atau mungkin orang tua sering bilang, lu ini bodoh. Kalau bilang, Adrian bodoh. Itu kan mereka omong. Tapi itu membentuk gambar di diri. Akhirnya saya yakin itu. Adrian memang bodoh. Saya memang bodoh. Betul-betul jadi bodoh. Betul-betul kita tidak unggul. Tidak akan ada semangat belajar. Di sekolah, di pelajaran akan begitu-begitu saja. Karena itu sudah tertanam di pikiran kita.
Saya, maaf ini keras, tapi ini realita. Saya bodoh. Saya pemalu. Saya tidak bisa tampil di depan. Iya kan? Saya tidak bisa bicara di depan. Itu gambar diri saudara. Kalau saudara yakini itu, saya tidak bisa khotbah. Saya belum bisa khotbah. Jadilah seperti yang Anda pikirkan. Makanya Yesus kan bilang, jadilah padamu seturut imanmu, seperti imanmu. Itu iman kita. Kalau kita imani bahwa diri kita tidak bisa khotbah, jadi begitu terus. Ini saya omong karena apa? Saya alami. Contohnya ini. Saya ini saudara, dulu di sekolah, karena sering salah, tidak terlalu cakap di dalam pelajaran matematika. Apa? Matematika. Saya yakin itu. Saya yakin itu, saya percaya itu. Dan saya terima itu. Adrian memang parah di matematika. Jadi atau tidak? Jadi terus sampai SMA, saudara. Makanya kalau matematika, beta parah. Tapi kalau bahasa, ya kan? Kalau seni yang lain-lain, tutup di situ. Padahal sebenarnya tidak harus begitu. Sebenarnya kalau dari dulu saya tidak terima itu. Kalau dari dulu saya tolak itu. Kalau saya hanya mau terus percaya, saya pasti bisa. Saya hebat matematika. Bisa jadi. Tapi iblis tipu kita. Satu kali kita yakin itu, kita pegang itu terus. Dan ini berlaku di dalam semua hal. Ini kan trik iblis. Iblis tipu kita. Kalau contoh tadi matematika, saya ini bodoh matematika. Terjadi terus sampai tua. Lihat, hal-hal apa yang sekarang kuasai Anda. Iblis sudah tanam itu di pikiran Anda. Saya memang pemalu. Saya memang tidak bisa bicara di depan. Itu terus. Tidak akan berubah. Saya apalagi. Banyak. Saya pemabuk. Nah itu. Betul-betul jadi pemabuk terus. Yang lebih parah lagi mulai tanam. Saya ini orangnya gagal. Saya tidak pernah berhasil. Selalu usaha saya gagal. Saya orangnya selalu sial. Nah itu. Gambar diri kita jadi rusak. Jadi kasar. Gambar diri yang rusak contoh berikut apa? Jadi kasar. Sama-sama bilang kasar. Jahat. Makanya ada kalimat. Orang jahat itu, orang kasar itu adalah orang baik yang disakiti. Betul kan? Orang baik yang tersakiti. Orang yang melukai. Kalimat berikutnya begini. Orang yang terluka akan melukai. Makanya jangan heran kalau ada teman atau keluarga kita yang dia kalau omong setajam silat. Dia kalau omong, wih pedis. Negatif terus. Menghakimi terus. Menghina terus. Merendahkan orang terus. Itu tanda hatinya terluka. Hatinya rusak. Gosip orang terus. Hatinya yang bermasalah. Yang berikut apa lagi? Sombong. Sama-sama bilang sombong. Angkuh. Jadi sombong. Ini gambar diri rusak juga. Karena apa? Merasa diri lebih baik dari orang lain. Merasa diri lebih pintar, lebih keren, lebih kaya, lebih sukses, lebih bla 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 dari yang lain. Akhirnya melihat orang lain di bawah dia. Ada kalimat bilang begini, orang sombong itu persis orang yang berdiri di atas gunung. Dia lihat orang lain kecil. Orang sombong itu persis orang di atas gunung. Kita lihat kalau kita naik ke gunung apa ya? Mutis. Ada lihat orang yang wih kecil. Kita lihat orang lain kecil. Gaji cuman begitu. Lu baru pengerjaan ya kan. Lihat orang, lu di pegawai rendahan. Lihat orang, kulit begitu, rambut begitu, sombong. Dia tidak sadar, orang di bawah juga lihat dia kecil. Lu boleh kaya, lu boleh terkenal, lu boleh hebat, tapi lu pun karakter nol. Betul kan? Orang di bawah juga nilai kita begitu. Orang kalau merasa diri lebih dari yang lain, pasti itu dia orang sombong. Yang lebih parah lagi, waktu sudah katakan, dia sudah ucapkan itu, bandingkan diri dengan orang lain. Dan kalau orang punya sifat ini, itu langsung cepat. Kalau kita anak-anak Tuhan pasti akan bisa cepat rasa. Bisa langsung rasa keberadaan orang-orang sombong. Betul kan? Langsung rasa, langsung tahu. Dan ini buat kita tidak nyaman. Ini juga contoh dari gambar diri
yang rusak, angkuh. Selalu memamerkan kehebatan dirinya, selalu merendahkan orang lain. Saudara ajak dia minum kopi, lalu saudara bilang, oh ini kopi Starbucks, apa? Starbucks, woy, kopi mahal. Saudara tahu dia jawab apa? Ini orang sombong, dia jawab, tiap hari dia bilang ini. Apa? Tiap hari. Tapi di harga mahal, biasa. Luar biasa kan? Sekarang lihat di kanan kiri, lalu bilang, kalau besok sombong, kasih ingat. Dia bilang. Tanggal saudara beli HP iPhone 13, langsung foto beta dong. Untuk apa? Iya kan? Pamer. Egois, sama-sama bilang egois. Ini juga gambar diri rusak. Yang berikut apa? Depresi, catat depresi. Orang kalau gambar diri rusak, pasti dia akan depresi. Karena dia selalu bandingkan diri dengan orang lain. Karena dia tidak puas dengan dirinya hari ini. Karena dia selalu nilai dirinya gagal, tidak pernah bisa berhasil. Gambar diri rusak. Nah, saudara lihat, ini contoh gambar diri rusak juga. Kalau ada perempuan tapi model seperti laki-laki, tomboy. Itu gambar diri rusak. Dia lupa bahwa dia ini diciptakan feminin, jadi perempuan. Rambut harus panjang 2 meter. Apalagi pakai rok. Tapi karena gambar diri rusak jadi tomboy. Yang lebih parah lagi, ada laki-laki dia lupa bahwa dia laki-laki. Satu kali banci lari pagi, saudara. Ini cerita itu. Banci lari pagi di El Tarik, gimana? El Tarik dia lari pagi. Polisi satu Dalmas datang. Polisi sudah pegang patung, hantam dia kayak, pak. Nama siapa? Tina. Ini polisi masih pukul tuh, pak. Nama siapa? Tina. Komandan turun, pegang senjata langsung pistol, kok kan? Nama siapa? Tinus. Dia nama tuh beda. Pagi Tinus, malam Tina. Nah, itu. Ini gambar diri rusak. Bila di kanan kiri dulu jam begitu. Dia mau ambil tisu setangan beda. Kalau ketokan biasa ambil tisu biasa. Boleh ambil tisu. Pegang mic bisa begini, soalnya pegang mic. Ini gambar diri rusak. Sekarang kita ketawa-ketawa, tapi ini keadaan mungkin dulu ketong begini, atau mungkin sampai sekarang ketong masih jadi orang yang gambar diri rusak, nilai diri dari penampilan, nilai diri dari harta, pemalu, sombong dan lain-lain. Penyebabnya itu apa? Itu waktu gambar diri kita rusak, orang tua, teman-teman, lingkungan, diri kita sendiri buat kita jadi rusak seperti hari ini. Makanya obatnya, solusinya apa? Kita harus lihat apa kata Tuhan tentang kita. Apa kata firman Tuhan tentang saya dan saudara. Amin. Ini yang akan ubah kehidupan kita. Bilang amin. Karena kata kita salah, berdosa. Teman-teman kita tidak sempurna. Orang tua kita bisa jahat, kasar karena mereka diperlakukan dari opa oma juga begitu. Jadi turun temurun. Kita harus kembali ke firman. Kalau saudara merasa hari ini Anda kurang, kalau Anda minderan, sama-sama bilang minder. Kalau Anda pemalu, harus lihat apa kata firman Tuhan. Tuhan bukan ciptakan kita ini manusia pemalu, manusia lemah, manusia tidak bisa apa-apa. No, Tuhan ciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1:26, ya kan? Baca ini ayat. Hafal ini ayat. Kalau kita mulai malu-malu, mulai takut, baca ini ayat. Kejadian 1 ayat 26. Haleluya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah. Supaya mereka berkuasa atas kita di laut dan burung-burung
atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara dengar baik, kalau dulu iblis tipu kita, lu hitam, lu tidak putih, lu keriting, gemuk, kurus, lu jelek, gambar diri kita rusak. Firman Tuhan ajar pada kita apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita spesial, kita semua indah, kita berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Ini harus kita pegang. Makanya jangan hina lagi orang lain. Kalau saudara lihat, mungkin menurut kita dia jelek, tapi dia diciptakan dalam gambar rupa Allah. Makanya Amsal bilang apa? Barang siapa hina sesamanya, menghina penciptanya. Luar biasa, gambar dan rupa Allah. Kita menghargai orang. Dan kita pun tidak minder lagi. Manusia boleh nilai kita rendah, tapi kita ini diciptakan seturut dengan gambar Allah. Sama-sama katakan, saya diciptakan menurut gambar Allah. Saya tanya, apakah Allah cacat? Tidak. Apakah Allah itu jelek? Tidak. Allah itu apa? Sempurna. Kita juga diciptakan sempurna. Apa adanya kita hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Tapi juga bukan izin buat kita, oh karena Tuhan Kak Ian bilang saya sempurna, jadi saya tidak mandi lagi. Bukan. Ya. Yang kedua, apa kata Tuhan tentang kita? Ini yang luar biasa. Manusia boleh bilang, kamu tidak ada masa depan. Manusia boleh bilang, kamu teman saya yang paling jelek. Manusia boleh rendahkan kita, kamu miskin, kamu bodoh, penakut, apalagi. Kamu pecandu, kamu tidak punya masa depan lagi, kamu sudah hancur. Saudara dengar baik. Tuhan bilang kita apa? Yesaya 43 ayat 4. Oh haleluya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya dan saudara berharga di mata Tuhan Yesus Kristus. Kita spesial di mata Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima ini. We are precious. Kita berharga. Nilai kita mahal, sangat mahal. Bahkan kita ini tidak ternilai sebenarnya. Keberadaan kita. Bilang amin. Amin. Karena apa? Untuk tebus kita, Yesus harus mati di kayu salib. Ini nilai diri kita. Darah anak domba Allah yang sempurna tercurah buat menebus dosa dan salah kita. Nilai kita apa? Masih ingat waktu seorang kerasukan setan? Yesus usir setan dari orang itu, pindah kemana? Berapa babi? 2.000 ekor babi. Saudara, satu babi sekarang harga berapa? Baik? 4 sampai 5 juta kan? Rata-rata itu. Kali 2.000 sudah. Berapa M? 2 M, 3 M, hampir 3 M. Iya kan? Toh begitu. Mau 3 miliar, mau sebanyak apapun babi itu, saya percaya satu jiwa lebih berharga dari semua itu. Saya dan saudara, kita sendiri, nilai kita ini, Alkitab katakan, kalau kita bertobat, pesta besar di surga. Bila di kanan kiri, kamu dan saya sangat berharga. Nah, harus iman ini terus. Kalau kita tahu ini, kita tidak akan malu-malu lagi. Kalau kita tahu ini, kita tidak akan juga sombong olok-olok yang lain. Karena semua kita sama rata. Bahasa Jawa bilang, sami mawon. Bahasa Amerika bilang, bahasa Inggris bilang, helau. Betul ya? Sama. Tidak ada yang berbeda. Semua kita berharga di mata Tuhan. Tanpa catok. Tapi Kak Ian, catok itu hikmah, tidak apa-apa. Boleh. Yang kedua, hidup kita berharga. Yang ketiga, apa kata Tuhan tentang kita? Saudara, mungkin orang lain bilang, lu ini penakut, miskin. Mana umur begini belum buat apa-apa. Ya. Tanya dengan kakak yang lain. Lu lihat tetangga, Bu anak. Lu lihat pendeta-pendeta lain, luar biasa.
Terus lu pendeta melayani begini-begini, saya di kampung. Jangan saudara, lihat Hakim-Hakim 6 ayat 12. Di mata Tuhan kita itu siapa? Di mata Tuhan kita bukan orang gagal. Di mata Tuhan kita bukan orang biasa. Di mata Tuhan kita bukan orang yang tidak punya masa depan. No. Di mata Tuhan, Hakim-Hakim 6 ayat 12, sama-sama. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kalimat ini, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Ini yang ubah mindset saya drastis waktu saya di sekolah Alkitab dulu. Dari yang dulu saya tidak bisa khotbah, pemalu, berat, minderan. Tapi waktu saya baca ayat ini, saya baca ada buku dari seorang hamba Tuhan tulis dikutip ayat ini, itu ubah seluruh pandangan saya tentang diri saya. Kita mungkin belum buat apa-apa hari ini, tapi dengar, di mata Tuhan, saya dan saudara kita pahlawan yang gagah berani. Mighty man. Kita ini pahlawan yang gagah perkasa. Bilang di kanan kiri, kamu pahlawan. Pahlawan itu bukan biasa-biasa. Pahlawan itu kan spesial, betul kan? Pahlawan itu kan dihormati. Pahlawan meninggal kubur di mana? Bukan di belakang rumah, saudara. Taman makam pahlawan. Karena spesial. Nah, kita ini pahlawan-pahlawan. Apa adanya kita hari ini? Kita pahlawan yang gagah berani. Makanya mari layani Tuhan seperti pahlawan. Amin. Makanya mari berjalan maju, mari hasilkan buah seperti pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Amen. Yang keempat, siapa kita di mata Tuhan? Kita makan firman ini sore ini. Ini mari. Yang diberkati bilang haleluya. Yang keempat, kita dicintai oleh Tuhan. Amin. We are loved. Manusia mungkin melukai kita. Keluarga mungkin menolak kita. Bahkan ayah ibu mungkin tolak kita. Dengar baik, Tuhan mengasihi kita. Tuhan sambut kita. Baca Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan mengasihi kita. Bahkan hari ini kalau kita masih ada dalam masalah, Tuhan mengasihi kita. Bahkan hari ini kalau kita masih mungkin ada di dalam ikatan dosa atau apapun itu, menghancurkan kita, mari datang apa adanya pada Tuhan. Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin mengampuni kita. Bila di kanan kiri, kamu dicintai. Haleluya. Yang kelima, apa kata Tuhan tentang kita? Oh haleluya. Mazmur 139 ayat 14 dan ayat 16. Ini yang kelima, nanti yang terakhir yang keenam. Lalu kita akan berdoa. Mazmur 139 ayat 14 dan ayat 16. Kita baca ayat ini. Yang sudah dapat bilang haleluya. Yang belum dapat bilang puji Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara dengar baik. Kejadian kita, kelahiran kita bukan kecelakaan. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, oh saya ada ini karena orang tua kecelakaan. Sebelum menikah, saya lahir. Rencana mau aborsi, akhirnya gagal, saya lahir. Oh saya ada ini karena kesalahan orang tua. No saudara. Anda ada karena Tuhan yang rancangkan Anda. Amen. Karena Tuhan ciptakan kita. Kejadian kita ajaib dan dahsyat. Berapa banyak kesaksian orang yang dulu orang tuanya mau aborsi, menyesal karena dia ada, tapi sekarang Tuhan pakai luar biasa. Siapa itu? Saudara tahu Joyce Meyer? Tahu kan? Joyce Meyer itu kan mamanya pelacur. Semua ngerti lah kalau pelacur itu seperti apa. Tapi Tuhan pakai dia hari ini
pendeta perempuan yang luar biasa, seluruh dunia diberkati oleh dia. Israel Houghton, penyanyi di Amerika itu, worship leader terkenal, itu juga. Orang tuanya mau aborsi dia dulu. Tetapi dia, Tuhan ciptakan, dia lahir, dan dia jadi berkat, terkenal luar biasa. Amin. Tuhan rancangkan masa depan yang terbaik buat kita, catat ini. Masa depan kita bukan bergantung pada keadaan kita hari ini atau apa kata manusia. No, masa depan kita itu bergantung pada rencana Tuhan. Apa kata Tuhan tentang kita? Ayat 16, Mazmur 139 ayat 16, sama-sama, 2-3. Matamu melihat selagi aku bakal ada, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Yang terakhir, yang keenam, saudara catat ini. Apa kata Tuhan tentang kita? Siapa kita di mata Tuhan? Kita adalah anak raja di atas segala raja. We are the sons and daughter. Kita anak-anak dari raja di atas segala raja. Roma 8 ayat 16 dan 17. Baca ini, resapi ini, syukuri ini, alami ini. Roma 8 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ingat ini. Kita ini anak raja di atas segala raja. Tanpa harta yang melimpah, tanpa kita membuktikan diri pada orang lain, tanpa pencapaian-pencapaian yang besar, kita anak raja. Emas itu akan tetap berharga meskipun dia ada di parit, di got. Betul kan? Kita ini berharga. Uang 100.000 itu biar diremas pun dia tetap bernilai 100.000. Kita tetap berharga. Apapun yang kita alami, apapun keadaan kita, kita anak raja di atas segala raja. Jangan malu dengan keadaan kita lagi. Jangan minder lagi dengan masa lalu kita. Atau kalau kita bermasalah dengan ego, kadang-kala kita sombong, merasa diri lebih. No. Tidak perlu kita insecure. Tenang dengan diri kita. Tenang karena kita tahu kita dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Semua tutup Alkitab. Mungkin saudara pernah mengeluhkan tentang keadaanmu. Mungkin saudara pernah terluka dengan perkataan orang lain, dengan orang tua, teman-teman. Anda merasa minder, Anda menjadi orang yang pemalu, Anda menjadi orang yang insecure, Anda menjadi orang yang mau coba terus buktikan diri. Dan itu menyiksa diri. Saudaraku, dengar baik. Saya dan saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita sempurna, kita dikasihi oleh Tuhan. Kita berharga, kita dicintai oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Kejadian kita ajaib dan dahsyat. Anda ada hari ini bukan kebetulan. Terima ini. Terima kebenaran ini. Terima.